Nah, kerusakan hutan akibat dari kebakaran hutan ini sangat serius. Sebagai contoh, pada tahun 97 dan 98, 1997, 1998, itu kebakaran hutan di khususnya Sumatera dan Kalimantan itu menghancurkan hutan kita lebih dari 10 juta hektar atau sekitar 10 juta hektar dengan total kerugian ekonomi yang sangat besar, berapa billion US dollar. Aturan yang mengatakan bahwa sebaiknya jangan dibakar itu juga dilakukan. Kenapa pengusaha sering melakukan hal itu? Karena sebenarnya selain harganya murah, manusianya menjadi tidak produktif, sakit, tidak bisa bekerja, kemudian juga potensial untuk terjadi penyakit macam-macam yang lain yang kita belum mungkin tahu secara persis apa yang akan terjadi masa depan karena dia menghirup banyak partikel karbon sebagai akibat dari hasil pembakaran. Dan selanjutnya juga gangguan transportasi penerbangan, transportasi sungai, kapal. Jadi secara totalitas ini kerugiannya sangat besar sekali. itulah yang akhirnya menyebabkan, karena sering menggunakan pembakaran, itulah yang menyebabkan bahwa kita sering dikatakan sebagai pengekspor asap ke negara-negara tetangga. Dapat protes dari Singapura, dari Malaysia, dari negara-negara lain. Bangsa ini dipermalukan, presiden menyatakan permohonan maaf, tetapi tahun depan tidak ada jaminan itu tidak akan terjadi lagi. Ini terus berulang, ulang tahun kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Dalam konteks ini memang perlu juga pemerintah harus turun tangan, menindak tegas perusahaan-perusahaan yang nakal. Artinya kita sudah punya aturan, kalau memang ada peraturan, tolong ditaati dan ditegakkan. Perusahaan-perusahaan sawit di Indonesia itu dominan dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Malaysia dan Singapura. Artinya perusahaan-perusahaan di luar PMA, pemodal asing. Mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah Malaysia, Singapura juga harus mau bertindak kalau emang satu perusahaan yang dimiliki oleh warganya melakukan kejahatan di Indonesia. Emisi karbon sebagai akibat utamanya dari pembakaran hutan ini, kebakaran hutan, khususnya di lahan gambut atau hutan gambut, ini sudah menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat ketiga di dunia sebagai emitter karbon. Emisi karbon nomor 3 di dunia setelah Amerika dan China. Memang Indonesia mempunyai hutan alam tropis yang juga bisa berfungsi sebagai paru-paru dunia, dan ini juga menjadi perhatian untuk kepentingan dunia. Tetapi di pihak lain sebagai akibat dari berbagai kegiatan deforestasi yang terus terjadi, di samping itu juga kebakaran hutan yang menghasilkan emisi karbon terutama dari lahan gambut, hutan gambut, maka kita memberikan sumbangan yang besar terhadap permasalahan pemanasan global di dunia.